Leluhur Majapahit berdarah Sunda, asalkan Ken Arok bukan anak jalanan. Agak ribet untuk sebuah judul. Judulnya bersyarat, leluhur Majapahit berasal dari Sunda, asalkan Ken Arok bukan anak jalanan, bukan anak berandalan. Agar mudah dipahami begini, selama ini muncul asumsi bahwa leluhur Majapahit berasal dari Sunda. Disebutkan Raden Wijaya, pendiri Majapahit, adalah putra Raja Galuh yang pergi meninggalkan istana kerajaan, kemudian mendirikan Majapahit. Narasi ini perlu dikoreksi karena menjelisihi sumber-sumber primer. Namun tidak dipungkiri, raja-raja Jawa pra-Majapahit, yakni Daha Kediri sampai Mataram, kalau ditarik benang merahnya, beririsan dengan Sunda. Tapi silsilah raja-raja Jawa terputus karena dalam serat Pararaton, Ken Arok yang dianggap pendiri Wangsa Rajasa yang nasabnya ke bawah bersambung ke Raden Wijaya disebutkan adalah anak jalanan tanpa diketahui siapa orang tuanya. Bahkan sampai sini, narasi leluhur Majapahit adalah berdarah Sunda batal dengan sendirinya. Narasi yang menyebutkan leluhur Majapahit dari Sunda harusnya dimulai dari identifikasi Ken Arok secara benar. Mencari siapa orang tuanya, apakah masih bersambung kepada raja-raja Prasingasari Majapahit, yaitu Kediri, Kahuripan, sampai dengan Mataram. Nah, itulah yang kita akan lakukan dengan judul bersyarat di atas. Kita akan telusuri. Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Ratu Sanjaya, Raden Wijaya. Mr. Gedigu menduga kedua nama ini sering tertukar dalam ingatan masyarakat. Keduanya adalah pendiri dua empire besar di tanah Jawa yang pengaruhnya sama-sama besar, sama-sama luas di seluruh Nusantara. Namun perlu dicatat, keduanya terpaut waktu yang jauh, 5 abad lebih. Sanjaya adalah pendiri Medang Ibumi Mataram, melanjutkan Wangsa Sailendra, meninggalkan jejak peradaban monumental semisal Borobudur. Sanjaya inilah yang dalam sejarahnya bersinggungan dengan kerajaan Sunda. Persinggungan sejarah ini melibatkan berbagai sumber, yakni prasasti, carita parahyangan, dan berita Tiongkok. Karena memang tidak bisa berdiri sendiri, puzzle sejarah saling melengkapi. Semisal eksistensi kerajaan Ratu Sima di Jepara, sumber penguatnya adalah berita Tiongkok. Sanjaya diketahui melalui prasasti Canggal, prasasti Mantiasih, dan prasasti Wanoa Tengah. Kita juga bisa lengkapi kisahnya dari carita parahyangan. Sanjaya disebut dengan gelar Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Kalau diperiksa menggunakan carita parahyangan, terungkap bahwa gelar Sang Ratu yang ia sandang karena ia mewarisi dan menjabat sebagai raja 3 kerajaan, Sunda, Galuh, dan Medang. Prasasti Canggal mengisahkan bahwa sebelum Sanjaya bertakhta, sudah ada raja lain bernama Sana yang memerintah Pulau Jawa dengan adil dan bijaksana. Setelah Sana meninggal dunia karena gugur diserang musuh, keadaan menjadi kacau. Sanjaya putra Sanaha, yaitu saudara perempuan Sana, kemudian tampil sebagai raja. Dengan gagah berani, ia menaklukkan raja-raja lain di sekitarnya, sehingga Pulau Jawa kembali tentram. Pada prasasti Canggal tidak menyebutkan nama kerajaan yang dipimpin Sana dan Sanjaya. Sementara itu Mantiasih menyebut Sanjaya sebagai raja pertama kerajaan Medang yang terletak di Poh Pitu. Nama Sana sama sekali tidak disebut dalam prasasti Mantiasih. Kemudian ahli sejarah memperkirakan bahwa Sana bukanlah Raja Medang. Lantas, siapa Sana?
Dari cerita parayangan diketahui Sana sama dengan Bratasenawa, putra mahkota kerajaan Galuh. Galuh sendiri adalah kerajaan yang terpisah dari kerajaan Sunda, dimulai dari pamor Tarumanegara yang mulai meredup. Tarusbawa menggantikan mertuanya menjadi penguasa kerajaan Tarum. Pada tahun 670, ia mengganti nama Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda. Peristiwa penggantian ini menjadi alasan bagi Wretikan Dayun untuk memisahkan kerajaan Galuh dari kekuasaan Tarusbawa. Putra mahkota Galuh, yakni Sena, Sana, atau Bratasenawa, yakni satu nama yang termuat dalam prasasti Canggal, berjodoh dengan Sanaha, putri Ratu Sima dari kerajaan Kalingga. Kalingga ini adalah kerajaan yang ada di Jawa bagian tengah kala itu. Dengan mendapat dukungan dua pihak, Galuh dan Jawa Tengah, dalam hal ini kerajaan Kalingga, Wretikan Dayun menuntut kepada Tarusbawa supaya bekas kawasan Tarumanegara dipecah menjadi dua, dan terlaksana pada tahun 670. Tarumanegara dipecah menjadi dua bagian, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh dengan Citarum sebagai batas. Disinilah Sana atau Bratasenawa menjadi raja, seperti yang disebut oleh prasasti Canggal, bait 8 sampai dengan 9. Pulau Jawa yang dahulu diperintah oleh Raja Sana, yang sangat bijaksana, adil dalam tindakannya, perwira dalam peperangan, bermurah hati kepada rakyatnya. Ketika wafat negara bergabung, sedih kehilangan pelindung. Kemudian pada bait 10 dan 11, pengganti Raja Sana yaitu putranya bernama Sanjaya diibaratkan dengan matahari. Kekuasaan tidak langsung diserahkan kepadanya oleh Raja Sana, tetapi melalui kakak perempuannya yaitu Sanaha. Itulah Sanjaya yang dalam sejarah menjadi penguasa Sunda dan Jawa. Kita sering membahas Ratu Sanjaya dari berbagai sisi, salah satunya tentang dualisme wangsa yang berkuasa di Medang, yakni Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra. Mr. Gedigu tentu, seperti seringkali disampaikan, lebih condong pada pendapat yang mengatakan hanya ada satu wangsa, Wangsa Sailendra. Sanjaya tidak lain adalah penerus dari wangsa ini. Kita kembali kepada leluhur Majapahit. Apakah berdarah Sunda? 500 tahun setelah era Sanjaya, dinamika sejarah mengantarkan pada peradaban baru. Berdiri kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Dyah Wijaya. Selama 500 tahun ini, generasi raja-raja Jawa berasal dari Wangsa Sailendra turun ke Wangsa Isyana. Pendiri wangsa ini, yakni Mpu Sindok, menyatakan leluhur dahulu ada di Medang, di Pohpitu. Ini menandakan pusat kerajaan yang di Jawa bagian timur, leluhurnya adalah Sanjaya. Jatuh bangun Wangsa Isyana diteruskan oleh Raja Erlangga yang membelah Jawa menjadi Panjalu dan Cenggala. Hingga kedua bagian ini bersatu kembali, masih dipegang oleh raja-raja keturunan Ratu Sanjaya. Sampai terakhir pada masa pemerintahan Sri Kertajaya, Kadiri jatuh, diserang oleh Ken Angrok dari Tumapel. Pasca kejatuhan Kadiri, Ken Angrok menobatkan diri sebagai Maharaja, bergelar Sri Rangga Rajasa. Pemindahan pusat kota dari Dahak ke Tumapel Singasari sekaligus menandai terputusnya silsilah raja-raja Jawa yang bersambung ke raja-raja Sunda. Singasari berjalan 5 generasi. Dyah Wijaya mendirikan Majapahit, bergelar Sri Kertarajasa Jayawardana, menisbatkan namanya pada dinasti Rajasa yang didirikan oleh Ken Angrok atau Sri Rangga Rajasa. Artinya dinasti Rajasa inilah yang kemudian menurunkan raja-raja Singasari dan Majapahit. Artinya pula gugur teori yang menyatakan pendiri kerajaan Majapahit adalah keturunan Sunda, sampai ditemukan fakta baru terkait siapa sebenarnya Sri Rangga Rajasa. Nama Ken Angrok tidak terdapat dalam Negara Kertagama. Naskah ini hanya memberitakan bahwa pendiri kerajaan Tumapel merupakan putra Batara Girinata yang lahir tanpa ibu pada 1182.
Berbeda dengan negara Kertagama, para raton memberitakan Ken Arok lahir sebagai putra Gajapara dari desa Campara dengan seorang wanita desa Pangkur bernama Ken Endok. Gajapara meninggal dunia saat Ken Arok masih dalam kandungan. Pada saat ibunya dibawa ke Kediri, bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman hingga kemudian ditemukan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok tumbuh menjadi berandalan yang lihai mencuri dan gemar berjudi, sehingga membebani Lembong dengan banyak hutang. Lembong mengusirnya. Ia kemudian diasuh oleh Bango Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman. Setelah itu Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana dari India bernama Loh Gawe yang datang ke tanah Jawa mencari titisan Wisnu. Dan dari ciri-ciri yang ditemukan, Loh Gawe yakin kalau Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Terlepas benar atau tidaknya kisah Ken Arok dalam Para Raton, dapat ditarik kesimpulan kalau Sri Rangga Rajasa, pendiri kerajaan Tumapel, merupakan seorang putra bangsawan yang dipercaya sebagai titisan dewa yang memiliki kecerdasan Brahma, wibawa Wisnu, dan keberanian Siwa, sehingga dapat mengantarkan dirinya sebagai pendiri dan pembangun suatu dinasti yang menggantikan dominasi keturunan Erlangga dan Wangsa Isyana yang memerintah Pulau Jawa. Spekulasi paling jauh mengatakan sangat mungkin Ken Arok adalah putra dari Tunggul Ametung, dikarenakan mustahil seorang menduduki jabatan tertinggi pada suatu wilayah, dalam hal ini Tumapel, kecuali yang bersangkutan mendapat legitimasi dan pengakuan oleh rakyat. Pengakuan rakyat tidak saja pada era demokrasi hari ini, pada monarki pun demikian. Sebagai contoh, Kuti yang memberontak era Majapahit, meski ia berhasil menguasai istana, tidak serta-merta ia menjadi raja. Pertanyaan baru muncul kembali. Kalau Ken Arok adalah putra bangsawan, putra Tunggul Ametung, apakah silsilahnya bersambung ke Wangsa Isyana, Wangsa Sailendra, kerabat raja-raja Sunda? Siapa Tunggul Ametung? Wallahu a'lam. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.